Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Herenda. Kita akan kembali komentari video dari Tamparagi yang judul Al-Quran terakhir diedit tahun 1924 di Kairo. Jadi biasa Tamparagi ya, dengan ilmunya yang minim ya, bahkan hampir dibilang tidak ada tentang Islam gitu kan. Lalu dia sok-sokan membahas tentang itu. Dan ada lucunya ya, dia memakai pendapat dari seorang seorang Islam yang liberal ya. Jadi kita tahu harusnya seorang Muslim itu kalau atau siapapun itu ya, kalau mau belajar Islam itu ya ke negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Mesir gitu kan. Nah, ini enggak, malah Muslim itu malah belajarnya ke Amerika, ke Inggris ya kan. Ini sama kayak orang Kristen ya. Mau belajar Kristen itu kan harusnya ke Romawi, Italia gitu kan. Nah, mereka malah belajar kemana? Ke Arab Saudi. Mesir kacau guys. Nah, paham ya? Jadi kalau kita mau belajar sesuatu itu ya ke asalnya. Kayak Anda mau belajar Wing Chun, ya Anda harus ke mana ya? Ke Wing Chun itu kemana? Saya lupa guys. Kalau Anda mau belajar karate ya ke Jepang gitu kan. Belajar taekwondo ya ke Korea gitu. Jadi setiap tempat itu adalah asalnya, di situ terbaik. Ini nyimpang guys, Anda bayangkan ya. Belajar agama Islam itu sumbernya harusnya ke Arab Saudi atau Mesir misalnya. Ini malah belajar ke Amerika atau Inggris guys. Ya kan kacau. Sama kayak kalau orang lagi ya, sama kayak tadi orang Kristen itu belajar ya Kristen itu bukannya ke Italia ya, malah pergi ke Arab Saudi atau Mesir guys. Nah, di situ letak kacaunya kan. Makanya pandangan yang dipakai nanti ini ya sebagai sumber itu ya adalah eh, pandangan-pandangan liberal gitu ya, sudah bercampur dengan pemahaman Barat. Yang mana Barat ini memang udah bercampur dengan pluralisme gitu kan, paham pluralisme. Jadi mengatakan semua agama sama, sehingga kalau Anda lihat dari dari tulisan-tulisannya beliau ini ya, yang belajar di Amerika dan Inggris ini adalah banyak yang sesat, menyimpang. Jadi menyamakan semua agama, menyamakan antara Islam dan Kristen misalnya gitu kan. Nah, jadi mengenai Quran ya, kita akan bacakan dulu sedikit informasi atau ilmu biar Anda paham ya. Ini penting guys untuk dipahami. Jadi mengenai penyusunan Quran, kita akan bacakan dulu ya. Jadi Al-Quran itu kan merupakan kalam Allah yang absolut kebenarannya. Nah, namun tentang sistematika atau susunan tertib peletakan surah-surahnya. Jadi ini susunan surah-surahnya guys. Ibaratnya apa yang dahulu, mana yang kemudian. Jadi peletakan surah-surahnya gitu kan. Nah, terdapat perbedaan dalam urutannya di antara sahabat. Jadi di antara sahabat ya guys ya, ada yang menyusun sesuai dengan masa turunnya, dan ada yang menulis mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas seperti pada Mushaf Umani. Jadi di para sahabat ini ada dua cara menulis ya. Ingat ya, cara menulisnya ada dua. Ada yang menuliskan sesuai dengan masa turunnya. Ini misalnya kayak Nabi menyampaikan ketika ayat ini turun, langsung para sahabat itu menghafal dan mencatat. Ayat berikutnya turun, para sahabat menghafal dan mencatat. Ada lagi yang mengurutkan berdasarkan dari surat Al-Fatihah pertama sampai surat An-Nas seperti yang pada Mushaf Utsmani. Jadi ini adalah bukan masalah sebenarnya ya, adalah cara sahabat bertulis ya. Ada dua cara gitu kan. Nah, beberapa mufasir dalam menjawab masalah tersebut. Jadi para mufasir ini beristihad guys. Mufasir adalah orang yang menyusun menyusun dari catatan para sahabat itu, yang menyusun ulang gitu kan, yang menyusun ulang lah ibarat itu guys. Nah, mengacu pada hadis Nabi SAW. Jadi kembali kepada hadis Nabi, nggak melenceng ke situ guys. Jadi kembali kepada perkataan Nabi lagi gitu kan, dan sejarah yang berlaku di kalangan para sahabat ya, atau menjawab dengan menelaah dari keduanya. Jadi ini istiad lagi. Jadi Islam itu penuh dengan istiad. Jadi nggak sembarangan guys ya, nggak sembarangan seperti kita lihat di agama Kristiani ya, di agamanya Tamparagi ini yang soal membahas ini, itu dia nggak ada istihad guys, betul-betul ditemukan lalu disalin ulang itu, ditemukan entah itu memang dari zaman Yesus supaya kita nggak tahu kan, karena ditemukan saja gitu.
tiba-tiba ditemukan suatu golongan, dah dianggap itu merupakan tulisannya dari murid-murid Yesus, padahal belum tentu itu kan. Nah, ini memang bersanad hingga ke Nabi. Jadi sehingga terjadi 3 perbedaan pendapat. Golongan pertama menyatakan bahwa sistematika mushaf Al-Quran bersifat taufik. Jadi taufik itu adalah ya berdasarkan taufik, dalam artian apa istilah itu ya, yang yang sesuai dengan turun, yang diilhamkan Allah gitu. Jadi Allah tuh menilhamkan para sahabat memberikan ilham kepada para sahabat atau mufasir seperti itu gitu. Nah, lalu yang kedua, mereka yang lebih mempertimbangkan pada sejarah para sahabat, menganggap bahwa mushaf Al-Quran merupakan ijtihadi. Jadi bukan merupakan istihad ya. Istihad, pemikiran gitu. Jadi yang dipertimbangkan pada sejarah para sahabat. Jadi bagaimana sahabat ini dalam menyusun sistematika Quran itu gitu kan. Nah, lalu sedangkan yang golongan ketiga memandang bahwa sistematika mushaf Quran sebagian bersifat taufik dan sebagian lagi bersifat ijtihadi. Golongan nomor 3 ini berpendapat bahwa penempatan sesuatu dalam mushaf Al-Quran hanya sebagian saja yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi hanya menunjukkan bagi beberapa mereka adalah Nabi hanya menunjukkan sebagian saja yang ditunjukkan oleh Nabi. Jadi taufik ini adalah yang ditunjukkan Nabi. Ini Nabi menunjukkan bahwa ini urutannya, tapi itu mereka berpendapat hanya sebagian saja. Nah, jadi sebagian yang lain itu merupakan hasil ijtihad para sahabat gitu guys. Jadi indikasi itu dapat dilihat dengan adanya perbedaan catatan Al-Quran yang dimiliki oleh beberapa sahabat. Dari alasan ini, golongan 3 menyatakan bahwa sistematika mushaf Quran adalah taufiki dan ijtihadi. Kesimpulan, sistematika mushaf Al-Quran bersifat taufik berdasarkan dalil nas gitu kan. Jadi intinya adalah terdapat perbedaan para sahabat dalam mencatat Quran. Ada yang langsung ketika Nabi ucapkan ayat langsung mereka catat, urutannya sesuai itu. Ada lagi golongan kedua yang Nabi itu menginformasikan ditunjukkan oleh Nabi bahwa urutannya begini gitu loh. Nah, jadi ada 2 pendapat. Nah, untuk itulah para mufasir ini berembuk gitu kan, berdebat untuk melihat ya. Jadi betul-betul mereka itu ijtihad gitu, melihat dari jadi kan ini guys ya, sebenarnya ayat Quran kan diturunkan bertahap ya kan. Lalu setelah para sahabat itu mencatat dan menghafal, lalu Nabi menunjukkan inilah urutannya ya, meskipun turunnya itu bertahap dan belum sesuai urutan gitu kan, karena memang akan diturunkan sesuai dengan konteksnya adalah pertanyaan yang ada pada waktu itu yang harus ada solusinya. Nah, itu di ayat Quran itu turun untuk menjawab solusi pada masa itu dan masa yang akan datang gitu kan. Jadi sehingga para nabi itu menunjukkan kalau ayat yang turun ini sebenarnya seperti ini gitu. Jadi nggak seperti sebenarnya seperti turunnya ayat pada waktu itu satu persatu itu, tapi disusun lagi gitu guys. Nah, paham ya? Nah, jadi di situ yang utama di situ. Jadi petunjuk Nabi itu utama guys, ya kan? Petunjuk Nabi yang utama. Nah, selebihnya tentu kalau Nabi tidak memberikan petunjuk ya, itu berarti susunannya itu disetkan lagi gitu loh. Paham ya? Jadi intinya adalah semua itu hasil ijtihad gitu. Tidak menghilangkan atau mengurangi atau menambah dari ayatnya. Hanya susunannya saja guys. Paham ya? Susunannya. Misalnya kayak Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Misalnya waktu itu anggaplah Pancasila itu adalah sesuatu yang turunnya bukan sekaligus. Kalau kita tahu kan konteks perumahan Pancasila kan sekaligus. Sila pertama ketuhanan Maha Esa, kedua kemanusiaan itu kan sekaligus. Tapi kalau Anda membayangkan, anggaplah Pancasila itu adalah sesuatu yang diturunkan bertahap. Jadi untuk menjawab kondisi pada waktu itu, pada waktu dirumuskan Pancasila. Misalnya waktu itu kita ada
mengalami perpecahan, dengan politik adu domba Belanda misalnya. Lalu turunlah dalil Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, belum ada apa lagi, belum ada susunan lagi. Cuman yang turun pertama adalah Persatuan Indonesia. Lalu di masa berikutnya ada lagi misalnya orang-orang yang mulai menyimpang dari agama, yaitu orang-orang komunis misalnya, orang-orang teis gitu kan. Lalu turunlah dalil ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi yang pertama turun misalnya adalah sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang kedua turun dalil turun adalah ketika permasalahan agama makin memuncak, yaitu banyak orang itu yang komunis yang tidak beragama. Lalu turun ini contoh guys ya, contoh aja ya. Lalu turun dalil ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, lalu Nabi memberi petunjuk, atau orang yang merumuskan Pancasila memberi petunjuk kalau yang pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti yang ketiga baru Persatuan Indonesia. Jadi dia setelah turunnya, walaupun turunnya duluan ya dalil Persatuan Indonesia, tetap itu disusun urutannya adalah dia nomor 3 Persatuan Indonesia guys, bukan nomor 1. Nomor 1 justru ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi diutamakan petunjuk dari Nabi gitu kan. Karena Qurannya kalau anda tahu ya, dia bukanlah dia gini ya, metode turunnya Quran itu nggak sama kayak orang lagi manusia merumuskan ya, merumuskan misalnya kayak Pancasila langsung. Sila pertama apa ya? Oh, ketuhanan Maha Esa aja lah. Dulu kan ketuhanan Maha Esa itu kan nomor 5. Oleh Soekarno kan diletakkan nomor 5. Lalu mereka berdebat, akhirnya diletakkan nomor 1. Jadi bukan dirumuskan pada satu waktu, tapi ayat itu turun untuk menjawab permasalahan kaum muslimin pada waktu itu, bertahap gitu kan. Sehingga dia belum turunnya itu belum urut guys, urutannya belum sesuai dengan yang seharusnya ya, agar memudahkan untuk mengerti gitu, umat Islam untuk mengerti. Makanya Nabi memberi petunjuk kalau susunannya seperti ini gitu loh. Jadi yang disusun ulang itu adalah seperti itu. Jadi permasalahan dari susunannya saja guys gitu. Nah, juga yang perlu diketahui yang kedua adalah mengenai dialek. Jadi Nabi itu ini pengetahuan yang perlu Anda ketahui ya. Ini Nabi itu ketika menyampaikan ayat Quran yang turun, yang Nabi terima dari Allah, baik langsung maupun melalui Jibril itu, Nabi itu kan melafalkan dalam dialek Arab Quraisy ya. Dari kaum Quraisy gitu kan. Dialeknya Nabi itu dari dialek Quraisy gitu. Nah, ketika Nabi nyampaikan, para sahabat ini kan bukan dari Quraisy semua, dari kaum dari sebagian ada Ansor, ada Muhajirin, adalah yang lain-lainnya. Jadi ada 7 dialek berbeda pada waktu itu, pada yang hidup pada zaman Nabi, para sahabat itu kan. Nah, di para sahabat itu ketika mendengarkan Nabi ya melafalkan ayat Quran dalam dialek Quraisy, mereka tentu memakai dialek lain. Jadi ada 7 dialek pada itu. Jadi sehingga waktu itu ketika para sahabat ini, jadi ada satu sahabat itu yang menggunakan dialek lain selain dialek Quraisy. Lalu ada sahabat lain yang mendengarkan. Sahabat lain ini merasa ini nggak sama seperti yang didengar dari Nabi. Ya, kan dialek Quraisy kan beda sama dialek selain Quraisy. Jadi dia merasa ini kok berbeda gitu kan. Dia mendengarnya nggak seperti itu gitu. Nah, akhirnya waktu itu dibawalah orang nih, sahabat ini oleh sahabat lain dia lagi kepada Nabi. Nabi, ini orang kok beda dengan yang saya dengarkan gitu kan. Nah, Nabi suruh orang ini dan sahabat ini ya, 2 sahabat ini untuk melafalkan masing-masing mereka. Nah, lalu mereka masing-masing melafalkan. Tentu dialek berbeda gitu kan. Sama kayak orang Madura dengan, kalau kita nih kayak orang Madura dengan orang Batak, orang Minang bicara tentang satu kalimat. Misal orang Madura kan misalnya dialeknya contohnya kayak gini guys. Misalnya gimana ya? Saya agak susah dialek Madura nih guys ya. Kamu itu jangan sombong, nah gitu. Kamu itu jangan sombong gitu kan. Nah, kan itu beda dengan bahasa Bataknya. Eh Pokoknya itu dialek guys. Jadi sama kalau Anda bayangkan dialek dari Indonesia bahasa Indonesia itu kan dialek, kalau dibaca oleh orang Madura kan beda dialeknya. Orang Batak, orang Minang beda lagi dialeknya. Jadi ada 7 dialek pada saat itu. Jadi Nabi itu mengetes dialeknya, mengetes lafal dan orang 2 orang ini melantunkan Quran dalam 2 dialek yang berbeda. Nah, Nabi benarkan kedua-duanya gitu.
Ini benar meskipun beda dialek gitu kan. Jadi ini hanya masalah dialek. Dialek itu tidak mengurangi atau menambah atau menghilangkan dari ayat ayat aslinya dalam dialek Quraisy. Nah, gitu kan. Nah, jadi jadi ada 7 dialek waktu itu ya yang Nabi benarkan semuanya. Karena ini hanya masalah dialek, bukan pada ayatnya. Misalnya kayak kalimat bahasa Indonesia misalnya eh, kamu ini siapa gitu kan. Nah itu tetap seperti itu, cuman dialek orang Madura, orang Batak sama orang Minang beda-beda, tapi tetap poinnya adalah tulisannya adalah kamu ini siapa misalnya gitu kan. Nah jadi para sahabat tentu mencatat dalam dialek masing-masing suku gitu kan. Karena sesuai dengan suku mereka kebiasaan seperti itu. Nah jadi makanya karena perbedaan-perbedaan itu ya, yang tidak mendasar, tapi tentu eh, kayak sahabat Umar itu berpendapat harus ada penyeragaman biar tidak membingungkan gitu kan, biar ada kesatuan. Kita kan tahu Islam ini adalah persatuan yang kuat gitu kan. Jadi dan itu juga tentu janji Allah juga, dimana Allah tuh menjaga Quran itu hingga akhir zaman. Jadi janji Allah tuh dinyata guys. Jadi bagaimana usaha kaum muslimin ya udah sebegitunya ya, udah metode sudah diapa dicatat gitu, dan tentu terjadi perbedaan dialek itu hal biasa. Lalu mengenai urutan-urutannya yang Nabi bahkan Nabi tunjuki lagi urutannya begini. Jadi sananya jelas sampai ke Nabi guys. Jadi ada istihad juga daripada mufasir gitu kan. Jadi nggak main-main ini penyusunan Quran ini. Jadi setiap Quran yang ditulis, jadi Quran yang ditulis oleh masing-masing sahabat yang berbeda dialek itu ya, yang berbeda dialek itu tuh disatukan lagi ya, disatukan oleh Umar dan siapa Utsman ya, untuk menjadikan satu dalam yang dipakai adalah dialeknya Quraisy tentunya gitu kan. Nah, lalu sampai ke juga mengenai urutannya juga gitu. Nah, lalu zaman Utsman begitu juga. Zaman Khalifah Utsmani. Jadi yang ketika mereka mendengar dalam itu ya, lalu ada yang mencatat dalam dialek mereka ya. Kayak dari Maroko itu kan dialeknya beda lagi. Mereka mencatat dalam dialek mereka. Jadi dialek mereka kan beda itu huruf-hurufnya kan. Nah, tapi tetap esensinya sama, guys. Ya, jadi kita itu kalimat kamu ini siapa ya, dialek Madura kan berbeda dengan dialek Batak segala macam gitu. Nah, ini kan apalagi bahasa Arab nih, Anda kalau udah tahu belajar ya, bahasa Arab nih beda sama bahasa Indonesia, dia ada panjang pendek. Jadi ada yang di mushaf Maroko misalnya itu panjang pendeknya berbeda gitu kan. Nah, tapi tetap artinya sama, guys. Nah, ini hanya masalah dialektika gitu kan, penulisan secara dialek. Jadi Zalima Utsman ini menyatukan lagi yang tercerai tadi ya, dari macam mana itu kan mereka menghafal dan menuliskan dalam hafal itu. Jadi dulu tuh kan nggak ada mesin guys, nggak ada mesin fotokopi dulu itu kan. Jadi nyetak masalah susah. Karena bayangkan ya, misalnya kita pengen menyergamkan Al-Quran seluruh dunia gitu kan, lalu ditulis, kan dulu kan ada cuma metodenya nulis, nyetak belum ada. Jadi Anda bayangkan ya, terkejar nggak nulis satu-satu? Kan tidak. Makanya yang mudah itu kan menghafal, lalu yang menghafal ini ya, karena mungkin diambil Qurannya gitu kan, dibawa ke tempat mereka, tentu dihafal pencepat. Lalu ketika mereka pulang dan juga mencatat, sehingga ketika mereka pulang maka mencatatkan dalam mereka gitu. Jadi belum ada penyeragaman, sama kayak Anda belajar ya, Anda pernah belajar di sekolah ya, dimana kalau guru menerangkan itu kan suruh mencatat, dan guru menerangkan lah ya, lalu para murid menghafal dan mencatat. Tentu catatan tiap orang berbeda. Nah, itu perlu disatukan, guys, gitu. Jadi, intinya adalah untuk penyeragaman. Makanya di Kairo juga begitu. Jadi kebetulan di Utsmani ini kan tetap, di cetakan Utsmani ini kan tetap belum
bisa ada pencetakan massal belum bisa guys, waktu zaman Khalifah Utsmani karena masih berupa tulisan. Nah, makanya itu kesulitannya, sehingga di tiap-tiap tempat itu tentu nulis masing-masing, jadi nggak dicetak atau dikopi dari kitab Utsmani ya, versi Utsmani, karena itu tadi kendala percetakan, jadi semua cetak masing-masing. Nah, barulah pada zaman Kairo di Mesir ya tahun 1924 itu baru ada dicetak secara massal guys, sehingga Quran yang kita pegang semuanya sekarang ini lah semua versi Kairo. Nah, itulah penyeragamannya gitu kan. Nah, jadi kalau anda lihat hafalan para kaum muslimin itu sesuai dengan Quran versi Kairo gitu, jadi dalam dialek Quraisy tentunya gitu kan. Nah, jadi guys, itu adalah metodologi yang nggak main-main ya, nggak main-main gitu. Jadi berusaha adanya penyeragaman yang sesuai dengan yang apa Nabi betul-betul sampaikan dalam dialek Nabi dan dalam urutan yang Nabi berikan petunjuknya guys gitu. Jadi disumberkan lagi dari hadis-hadis Nabi yang sahih dan mutawatir gitu kan. Jadi ini nggak main-main guys. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kitabnya Tabaragi ya. Nah, ini pembukaan dulu ya sebelum kita masuk ke video Tabaragi ya. Kitab Tabaragi itu kalau Anda mau tahu ya, itu pertama kali ditemukan di Laut Mati kalau saya nggak salah ya. Gulungan itu dalam bahasa Yunani kalau saya nggak salah ya. Yunani atau Ibrani itu. Jadi ditemukan, ingat ya, ditemukan. Alih-alih seperti Quran tadi yang langsung dari zaman Nabi, para sahabat itu mencatat dan menghafal, ini ditemukan di Laut Mati. Nah, ditemukan guys. Nah, jadi nggak tahu siapa penulisnya karena ditemukan. Kalau satu yang ditemukan itu nggak dapat dipastikan siapa penulisnya. Lalu selama mereka membaca, mereka mengasumsikan ini tulisan dari Lukas, Matius, Yohanes dan sebagainya. Jadi mereka menganggap karena tidak ada sanadnya, tidak ada serah terima, tidak ada turun temurun seperti Quran dari Nabi dihafal dengan para sahabat lalu turun terus ke bawah, nggak ada seperti itu. Cuman tiba-tiba ujuk-ujuk ditemukan gitu kan. Nah, jadi karena harus bandingkan ini. Lalu tiba-tiba kitab kanonisasi tertua itu setelah dikanonisasi itu terjemahan berapa abad berikutnya malah entah terjemahan saya lupa ya, terjemahan Inggris atau Yunani itu ditambahkan ayat-ayat sisipan. Jadi ada tahu mengenai ayat sisipan itu Anda bisa lihat di bukunya dari seorang pendeta Katolik ya. Jadi beliau itu memegang Alkitab yang mana itu sudah hasil kajian. Jadi di situ diterangkan. Jadi setiap ayat ini ayat sisipannya yang dulu tuh nggak ada di kanonisasi yang ditemukan di Gunung Mati, itu tidak ada ayat itu. Tiba-tiba ditambahkan kemudian, itu namanya ayat sisipan. Nah, itu lengkap di situ, tebal Alkitabnya guys. Bahkan para kitab dari pihak Kristen sendiri ya, 73 pakar kitab dari Universitas Harvard. Jadi nggak main-main nih guys. Jadi pakar kitab itu memang dari Universitas Harvard. Jadi mengkaji bahwa ada ayat-ayat tambahan, ayat sisipan yang tidak ada di kitab mula-mula. Nah, jadi sebegitunya mereka guys. Jadi kalau anda bayangkan lagi ya, ada tambahan-tambahan ayat yang nggak ada sebelumnya gitu. Jadi ayat itu betul-betul disisipkan, ditambahkan guys. Nah, itu kan fatal sekali kan. Quran tidak ada hal seperti itu, nggak ada. Ayat tambahan seperti itu nggak ada. Lalu jadi seperti tadi kan para sahabat kan menulis masing-masing, tapi berdasarkan hafal masing-masing juga. Nah, kalau ini mereka juga seperti itu, tapi mereka tidak menghafal, bedanya guys. Jadi mereka tuh mencatat. Jadi perbedaannya Anda bayangkan ya, saya akan sampaikan beberapa perbedaan versi Alkitab ya. Meskipun ini terjemahan, tapi terjemahannya beda-beda ya. Ayatnya tuh kalimatnya berbeda-beda. Jadi kalau terjemahan itu kan diambil terjemahkan dari yang asli. Jadi kalau terjemahannya beda-beda, otomatis yang aslinya beda. Paham ya? Jadi kita akan coba guys ya, lihat sebentar. Nah, ini kan terjemahannya. Tapi kan ingat, terjemahan itu diterjemahkan dari yang aslinya. Coba Anda bayangkan, ada perbedaan ya. Jadi versi Lukas pasal 1 ayat 1 itu versi TB, terbitan tahun 1974. Jadi berbunyi Theophilus yang mulia. Banyak orang yang
banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Nah, sementara AYT ya 2016, 18 18 ya gitu ya. 2000 berapa nih? 2018 itu bunyinya adalah sudah ada banyak orang berusaha menyusun sebuah catatan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di tengah-tengah kita. Jadi kalimatnya berbeda guys, meskipun mungkin maknanya sama gitu kan. Sedangkan di TL beda lagi, ya kan? Sedangkan banyak orang sudah mencoba mengarang hikayat dari hal segala perkara menjadi yakin di antara kita, ya kan? Di BIS beda lagi, bukan yang mulia tapi Theophilus yang budiman. Ya, banyak orang sudah berusaha menulis dengan teratur mengenai ini teratur lagi nih bahasanya kan, mengenai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan di TSI menuliskan nih, tadi kan menyusun, ini menuliskan guys. Jadi kepada yang terhormat Bapak Theophilus, banyak orang yang sudah berusaha menuliskan. Tadi kan menyusun laporan, tadi catatan, ini laporan guys. Jadi ada yang bentar ya, kita nengok bedanya kan. Ada yang menyusun, ada yang mengarang, ada yang menulis, ada yang mencatat, ya kan? Nah, itu. Jadi yang mana satu nih? Apakah menyusun, menulis? Kan itu beda loh, guys. Menyusun itu dengan menulis beda. Menulis itu belum menyusun ya, menulis. Itu beda sama menyusun. Lalu mengarang beda lagi. Ya kan? Mengarang mungkin sama menulis ya kan? Tapi sama juga dengan menyusun gitu. Jadi yang mana satu? Lalu juga ini ada disebut Theophilus yang mulia kah, atau Theophilus yang budiman, atau yang terhormat Bapak Theophilus, atau yang dihormati Bapak Theophilus, atau yang nggak ada sama sekali Theophilusnya. Ya, ada yang nggak ada disebutkan di situ Theophilusnya. Gimana coba? Yang mana benar? Yang mana benar? Ya, meskipun terjemahan ya tetap diterjemahkan yang asli ya. Nah, itu poinnya. Lalu juga tentang apakah ini peristiwa-peristiwa ataukah perkara ataukah ya apa guys, peristiwa atau perkara gitu kan. Nah, jadi ada yang telah berusaha, banyak orang telah berusaha ya, mencoba berikhtiar, mana yang betul coba, atau berusaha sungguh-sungguh. Nah, jadi sebenarnya guys ya, ini adalah jelas perbedaan. Jadi kalau Anda baca ya dalam aslinya, dalam bahasa Yunani tentu berbeda-beda. Kayak kalau kita kan misalnya kayak apa ya, Qul huwallahu ahad ya kan. Allah itu apa namanya, Tuhan yang esa, apa misalnya tuh, ntar bisa keluar lagi. Jadi misalnya kayak auzubillahi minasyaitonirrajim, yang gampang ya kan. Ya, aku berlindung dari segala godaan setan yang terkutuk. Nah, tiba-tiba yang lain menuliskan bahwa bukan aku berlindung dari segala godaan setan yang terkutuk, tapi segala godaan setan yang terkutuk aku minta perlindungan dari Allah, aku minta perlindungan darinya, ya kan. Ini kan berbeda dengan aku berlindung dari segala godaan setan yang terkutuk susunannya kan. Ini kalau yang aku berlindung dari segala godaan setan yang terkutuk bunyinya adalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi kalau apa terus dibalik, misalnya kayak godaan setan yang terkutuk aku minta perlindungan darinya. Berarti kan misalnya apa ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, berarti dibalik. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya nggak begitu paham bahasa Arab ya, tapi kalau dibalik coba. Jadi auzubillahnya di belakang. Jadi himinas sirotil auzubillahi minasyaitonil auzubillahi minas. Nah, saya jadi lupa guys ya. Ini susah kalau dibalik-balik. Jadi intinya adalah, jadi nggak seperti itu lagi. Jadi yang pertama
dituliskan adalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba yang berikutnya dibalik. Auzubillahi minasyaiton, ya kan tadi syaitonirrajim auzubillah. Jadi syaitonirrajim auzubillah. Nah, kan itu berbeda, guys. Jadi ada yang misalnya kalau dalam Islam itu ya, misalnya ada yang mengaji dengan auzubillahi minasyaitonirrajim, yang lain itu adalah syaitonirrajim auzubillah. Nah, itu kan berbeda jauh, guys. Nah, jadi inilah satu lagi. Jadi kayak ada yang mengatakan sini ada ayat yang berbunyinya ada Theophilus yang beriman juga kepada yang terhormat Bapak Theophilus. Juga ada yang tidak ada itunya Bapak Theophilusnya. Jadi mana yang benar? Sehingga kalau dilafalkan bahasa aslinya kan tentu berbeda, guys. Nah, itu kacaunya mereka coba. Sampai sebegitunya. Kita tidak mengalami hal seperti itu. Kita kalau yang Mushaf Maroko atau Mushaf lain itu kan kalau auzubillahi minasyaitonirrajim tetap auzubillahi minasyaitonirrajim mungkin, tapi penulisannya saja berbeda. Lafal sama, guys. Semuanya lafal sama. Tulisannya berbeda karena tulisannya itu memakai dialek dari masing-masing tempat gitu kan. Karena dialek itu ditujukan dengan tata cara penulisannya gitu. Ya kan, paham ya? Jadi kita tuh di mana-mana semua hafalan sama. Jadi makanya ya kalau Anda perlu tahu ya, kenapa kalau ada musabakoh tilawat Al-Qur'an ya, MTQ itu bisa dipertandingkan dari mana-mana tuh kan, dari berkumpul satu tempat. Jadi dari Indonesia, Malaysia, Brunei, Arab Saudi, Mesir, Maroko, Afrika, semuanya diadu. Itu semua jurinya dari mana misalnya, itu jurinya bisa menilai gitu karena semuanya sama hafalannya gitu, guys. Ya kan, sama. Nggak ada hafalan berbeda, nggak ada. Yang ada tuh berbeda tuh mungkin penulisan, makanya perlu diseragamkan ya. Itulah gunanya Al-Quran itu diseragamkan melalui Mushaf Utsmani dan juga terbitan Kairo ya. Di terbitan Kairo Mesir itu sudah ada percetakan sehingga gampang untuk disatukan, dalam artian untuk dicetak massal gitu, guys, seluruh dunia. Jadi seluruh dunia sekarang memakai Al-Quran terakhir terbitan Kairo Mesir karena sudah percetakan gitu. Kalau zaman Utsmani kan masih susah, guys, belum ada percetakan, jadi masih susah untuk menulis banyak untuk masalah itu susah, guys, untuk kirim ke seluruh dunia. Makanya untuk kekurangan itu di tiap tempat tuh, di Maroko di mana tuh membuat mushaf sendiri, sehingga itulah istiadat para ulama diseragamkan melalui Al-Quran terbitan Kairo. Jadi berbeda dengan mereka gitu. Kita sama. Kayak saya melafalkan Al-Fatihah misalnya. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu semuanya sama. Ada tes dengan bahkan semua ayat itu sama semua, guys. Ada tes dengan berapapun mazhab dunia ini, semuanya sama, akan melafalkan yang sama gitu, guys. Nah, itu perlu diketahui. Beda dengan mereka. Coba dari yang pegang versi Alkitab BIS itu coba lapalkan. Mereka lapalkan ya. Ini Anda bisa referkan ke yang asli yang teks Yunaninya maupun Inggrisnya. Jadi karena terjemahan itu kan diterjemahkan dari yang aslinya. Jadi ada yang ngomong gini, Theophilus yang beriman banyak yang sudah berusaha menulis dengan teratur mengenai peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di tengah-tengah kita. Tiba-tiba yang versi TSI beda lagi, atau versi yang yang MILT. Dan ini ada Bapak Theophilusnya. Jadi oleh karena banyak orang telah berikhtiar untuk menyusun suatu catatan. Jadi ini nggak seragam. Jadi gimana juri bisa menilai, coba? Nah, di situ yang perlu dipahami, guys ya. Jadi Al-Quran itu beda lah dengan Alkitabnya tanpa lagi. Jadi kalau dia mau mengadakan koperasi, kalau yang begini saja yang sudah begitu begitu baiknya gitu kan, metodologinya yang sampai kepada Nabi Muhammad, itu masih dia salahkan, gimana dengan kitab media gitu loh, ya kan. Sekarang kita akan nonton videonya, guys. Bukan untuk percaya. Halo semua. Kita beragama bukan untuk percaya kepada kebohongan. Dan saya ya, kebohongan itu yang Anda lakukan gitu kan. Anda memakai pendapat seorang muslim liberal yang kita tahu ya, harusnya muslim itu belajarnya ke pusatnya Islam, yaitu Arab Saudi atau Mesir misalnya. Ini malah belajarnya di Amerika atau Inggris.
Nah, Anda mau kita pakai pendapat dari pendeta Anda yang belajar di Arab atau Mesir, guys? Apa mau? Ya kan? Soalnya kan pendeta tuh belajarnya ke Roma, Italia gitu kan. Nah, jadi dan dia nih guys nggak ada isi kepala, guys. Dia hanya minjam isi kepala dari orang lain. Itu pemalukannya. Kalau kita kan memang semua dari isi kepala kita. Kita mengkaji sendiri, gitu kan. Nah, jadi itulah. Apalagi nih aku pernah ketahui ya, dia bilang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak bisa. Dia bilangnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba mereka luar biasa kan. Ini nyebut itu dia nggak mampu gitu kan. Tiba-tiba mau bahas ini gitu loh. Soalnya dia compare dengan Alkitab media, biar dia tahu perbedaannya, biar dia malu sendiri, guys. Tapi itulah, dia memang ya kebohongan itu adalah dia yang sedang lakukan sekarang dan terus lakukannya melalui konten-kontennya, dan itu yang selalu kita bahas dan komentari, guys, tentunya. Sudah sering menjelaskan bahwa klaim Al-Quran di seluruh dunia sama dan tidak pernah berubah adalah dusta. Tetapi, karena saya tahu bahwa masih banyak teman-teman muslim yang tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, jadi pada video ini, saya menampilkan penjelasan seorang cendekiawan muslim yang bernama Munim Siri. Dia mendapatkan gelar sarjana di International Islamic University di Islamabad, Pakistan, mendapatkan gelar Pakistan oke, kita setuju. Itu masih belum keluar jalur. Coba lihat berikutnya. Master di University of California, Los Angeles, dan mendapatkan gelar PhD di University of Chicago Divinity California, Chicago. Ya, itu makanya era pandangannya liberal, guys, ya. Pandangannya itu sudah bercampur dengan pemahaman barat, ya. Barat itu Anda tahu ya, mereka itu metodologinya beda ya. Mereka tuh nggak bersanad, paham ya? Kalau kita kan bersanad. Kalau Anda belajar di Arab atau Mesir, Anda tahu sanad ya. Sanad itu adalah bersambung ke Nabi. Jadi betul-betul murni petunjuk Nabi. Nabi sampaikan ini loh, begini. Nah, itu kita pakai. Maka kita tuh mengenal namanya hadis, ya kan? Kita berpegang pada hadis, Quran hadis gitu. Kalau mereka tidak. Mereka tidak berpegang pada itu, lalu mereka sibukkan sendiri. Jadi mereka membaca teks Quran, lalu mereka sibukkan sendiri gitu, tanpa ada sanad atau petunjuk dari Nabi. Nah, itu kan kacau, guys. Ibarat kayak misalnya guru menyampaikan sesuatu pada murid, lalu guru memberikan keterangan, dan guru memberikan rambu-rambu. Nah, murid-murid patuh pada itu. Nah, tiba-tiba ada orang luar yang tidak mendengarkan petunjuk dari guru, dia hanya baca tulisan guru tanpa mendengarkan petunjuk guru. Kalau tulisannya begini-begini, ini menjelaskan tentang ini. Mereka tidak, mereka cuma membuka sendiri, baca buku bukan sendiri. Di situ kacau, guys. Di kajiannya itu tidak berdasarkan petunjuk Nabi, ya, tapi betul-betul jadi mereka tidak mempertimbangkan hadis-hadis yang tingkatannya mutawatir, ahad, ya, sahih dan sebagainya hingga ke bawah. Jadi mereka betul-betul ya menabrak semua aturan itu, guys, gitu. Jadi mereka nggak tahu bahwa hadis-hadis itu ada ada tingkatannya. Jadi bahkan hadis sahih, hadis palsu pun mereka pakai gitu kan. Jadi betul-betul kacau kalau Anda belajar tuh bukan pada pusatnya. Sama kayak Anda belajar karate bukan seharusnya di Jepang ya, harusnya di Jepang. Anda malah belajar karate di mana ya, di Afrika, guys. Atau Anda mau belajar taekwondo seharusnya di Korea, Anda malah belajar taekwondo di kutub utara gitu kan. Nah, ini kan kacau. Jadi hal seperti itu, guys. Cool. Bidang studi dia adalah Al-Quran, sejarah, dan hubungan antar agama. Sekarang ini, dia adalah... Jadi Anda lihat aja kajian mata kuliahnya. Hubungan antar agama. Berarti kan tidak masuk ke dalam Islamnya. Hubungan antar agama, guys. Jadi makanya kajian itu dibuat ya oleh orang-orang Amerika ya, Chicago, di Chicago dan apa itu adalah California, adalah untuk agar mengaburkan antar agama. Jadi semua agama itu ujung-ujungnya nanti semua agama sama, semua agama tuh ya setara, semua agama tuh benar gitu kan, juga gitu hubungan antar agama kan. Makanya ya kita tuh sumber kita tuh bukan orang-orang seperti ini, orang-orang liberal seperti ini, tapi orang-orang ulama yang betul-betul mengkaji tentang Islam. Jadi mengkaji Islam secara fikih ya kan, secara macam-macam lagi gitu kan. Jadi ilmu-ilmu yang memang diajarkan oleh para sahabat ya, bukan kajian barat, guys, beda ya. Jadi intinya bukan pada ahlinya. Kalau dia ini kan ya itulah ujung-ujungnya tidak masuk fokus pada Islamnya ya,
Jadi adalah hasil pemikiran Barat, guys. Yang tentu itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan para ulama dan guru-guru kita, gitu kan. Seorang associate profesor, seorang dosen di University of Notre Dame. Dan dia sudah menulis banyak buku dan artikel bertaraf internasional. Jadi ingat ya, bukan pada bertaraf internasionalnya, tapi apakah itu keilmuan dalam konteks Islam apa bukan, gitu. Jadi kalau kita ngomong tentang internasional, berarti kan mencampur semuanya. Ada Kristen, ada Hindu, Buddha juga di situ. Bahkan ada orang ateis juga, gitu kan. Jadi internasionalnya, jadi kita tuh perlu ya mencetak buku, nulis buku tuh yang tidak dikritik oleh para ulama. Kalau buku ini banyak sekali dikritik para ulama, guys, buku-buku dia itu kan, karena tidak sesuai dengan Islam, gitu kan. Karena bukunya tuh pemahaman liberal, sekuler, gitu kan. Nah, jadi kalau buku itu diterima di kalangan dunia Islam, ini kan disetujui, tidak ada kritik, tidak ada sanggahan, tidak ada tidak ada komplain, nah itu oke, baru bagus sekali. Ini bukan pada dunia internasional, gitu kan, karena internasional ini majemuk, bukan hanya Islam saja yang ada di situ, bahkan banyak agama lain juga. Jadi sama kayak misalnya gini ya, misalnya ada saya nulis buku karate, dia nulis buku karate. Nah, buku karate dia nih diakui dunia internasional, ya, tapi banyak dikritik oleh para pakar karate Jepang. Jadi ada nih ya nulis buku karate misalnya, ini kita biar paham logikanya ya, dia nulis buku karate Jepang misalnya, buku karate yang tentu karate itu bahasa Jepang. Nah, itu banyak sekali orang karateka atau guru-guru besar Jepang tuh mengkritik ini, tapi dunia internasional menerimanya, gitu, paham ya? Yang nggak ngerti karate menerimanya, tapi guru-guru besar Jepang tuh mengkritik. Sama kayak saya, tapi saya beda. Misalnya saya buat buku karate, kan? Nah, itu tidak ada kritik dari guru-guru besar karate dari Jepang, maka mereka mengapresiasinya. Meskipun buku saya itu tidak go internasional, gitu kan, baru sebatas Jepang saja atau beberapa sedikit dunia luar Jepang, tapi tidak mendapatkan kritik atau komplain dari para guru besar karate Jepang. Mereka bakal apresiasi. Nah, kira-kira buku mana yang lebih baik? Kan tentu buku saya. Jadi bukan lihat pada konteks internasionalnya, tapi apakah tidak ada kritik dari dunia Islam apa tidak, gitu, guys. Kalau ngomong tentang Quran, gitu kan, buku-buku yang bahas tentang Islam tentunya. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Jadi, Munim Siri ini bukan seorang walaf bau kencur, bukan muslim abal-abal, dan bukan ustadz jadi-jadian. Jadi kalau ngomong begini ya, kalau mualaf, misalnya dia katakan mualaf bau kencur atau ustadz abal-abal, ya kan, ya itu lebih baik daripada dia. Kenapa? Minimal dia mereka ini belajar dari sumber yang benar, gitu kan. Mungkin keilmuan masih sedikit, mungkin mualaf kan baru belajar sedikit. Ustadz abal-abal mungkin dikatakan abal-abal karena ilmu sedikit, kan. Tapi mereka lebih baik. Kenapa? Secara keilmuan mereka tepat. Ini misalnya kayak ada orang yang belajar karate langsung dari gurunya, master Jepang gitu, pada guru master karate Jepang, tapi dia baru belajar sedikit, itu lebih baik ya. Minimal dia sudah tepat berguru pada guru yang tepat. Nah, tapi kayak dia ini belajar karate malah ke mana ya, ke Afrika atau kemana gitu. Jadi ilmu yang dapat tuh bukan ilmu karate yang asli, gitu, udah bercampur dengan gerakan setempat. Misalnya kayak di Brazil, kalau karate Brazil mungkin dicampur dengan capoeira dan segala macam. Jadi guys, saya jangan remehkan ustadz atau mualaf yang ilmu masih sedikit. Yang penting kan adalah dasar keilmuannya benar apa tidak. Jadi jangan sampai keilmuan itu bercampur dengan pemahaman lain, paham-paham liberal, sekuler, gitu kan, sehingga nanti akan ya udah dicampur lah sama pemahaman Barat. Ya, ibaratnya kayak ada belajar tentang Kristen, seharusnya ke Roma, malah belajar ke Arab. Jadi kan dicampur itu pemahaman Islam dengan pemahaman Kristennya, gitu kan. Jadi intinya adalah poinnya gurunya pada siapa, gitu kan. Jadi mualaf dan ustadz yang baru ilmu sedikit itu lebih baik dibandingkan dia, gitu kan. Karena mereka tuh sedikit ilmu, tapi ilmu sampaikan itu adalah benar dibandingkan dia ini kan.
udah bercampur dengan ya pemahaman Barat yang tentunya tidak benar guys tentang Islam gitu. Karena di Barat aja itu yang perlu kita tahu ya, mereka tuh menganut Islamofobia, masih mengidap Islamofobia. Jadi segala kajian mereka itu tentu masih kontaminasi dengan pemahaman mereka tentang kalau mereka tuh mengidap Islamofobia. Jadi mereka tuh mengkaji tentu karena jadi anggaplah ada seorang yang mengidap penyakit tertentu. Ya, misal kayak Anda mau mengkaji tentang ular tapi Anda mengidap penyakit takut sama ular, gimana bisa coba? Ya ada tuh tidak objektif lagi mengkaji tentang ular itu gitu, karena Anda sudah takut sama ular gitu kan. Iya, soalnya Anda mengkaji tentang ular tuh atau lagi lah ada orang yang takut sama inilah gampangnya sama kecoa. Lalu bagaimana bisa dia mengkaji tentang kecoa? Jadi takut sama kecoa gitu kan? Sama kayak orang, gimana orang tuh mengkaji tentang Islam. Orang-orang bule ini ya, dari California, dari mana tadi ya, itu mengkaji tentang Islam. Sedangkan mereka takut sama Islam gitu kan. Nah, jadi mereka tuh tentu tidak objektif. Mereka akan bercampur dengan pemahaman bahwa Islam itu radikal, intoleran, teroris, akuan itu seperti itu gitu kan. Jadi udah bias ya guys, sudah tidak objektif lagi. Nah, itu makanya salah kalau kita belajar Islam tuh ke California atau ke mana tadi, ke Chicago, walaupun itu gelarnya adalah S2 atau S3, itu salah guys. Mending Anda cuman madrasah atau pesantren di Mesir atau Arab gitu kan, ilmu Anda terima itu tidak banyak. Jadi bukan berarti pada banyaknya ilmu, tapi apakah ilmu itu objektif atau tidak, ilmu itu sesuai atau tidak gitu. Ini percuma banyak ilmu tapi ilmu itu sesat, paham nggak maksudnya? Misal Anda punya ilmu tentang yang banyak tentang penyembahan sapi misalnya, tapi semua ilmu itu tentu ilmu sesat semua. Apakah berguna? Bila saya tahu cuman ilmu sedikit tentang Islam, misalnya saya tahu bahwa Allah itu Esa, salah Tuhan, saya tahu sedikit tentang baca tentang sholat, ya cuma segitu saja itu. Saya nggak tahu dalam tentang Islam. Tapi ada orang yang tahu dalam tentang ilmu agama penyembah selain Allah, seperti penyembah sapi, penyembah manusia, tapi semua ilmunya sesat. Gimana coba? Mending ilmu sedikit tapi benar daripada ilmu banyak tapi sesat semua guys. Nah, di situ analoginya kan. Dia adalah seorang cendekiawan yang pakar Al-Quran dan sejarah Islam yang diakui oleh dunia internasional. Dia yang Tidak diakui oleh dunia Islam ya, ingat ya. Sama kayak Anda belajar karate dan diakui oleh internasional tapi tidak diakui oleh para master karate Jepang. Nah, seperti itu guys logikanya. Karena dunia ini kan memang banyak berpaham liberal sekuler. Mereka tuh banyak yang anti-Islam, Islamofobia. Sehingga hasil kajian mereka tuh ya tidak objektif lagi guys, sudah bercampur dengan penyakit yang mereka idap, yaitu Islamofobia itu guys. akan menjelaskan kepada kamu bagaimana klaim Al-Quran di seluruh dunia sama dan tidak pernah berubah adalah dusta, seperti yang telah saya sampaikan. Saya sudah menaruh halaman situs, channel YouTube, dan video-video Dr. Munim Siri di kolom deskripsi video ini, supaya teman-teman bisa menonton sendiri apa yang dia sampaikan tanpa dipotong setelah nonton video ini sampai selesai. Oke, kita mulai aja ya. Ini tanpa lagi nggak ada isi kepala guys, sehingga dia tuh harus minjam isi kepala dari seorang muslim liberal sekuler gitu kan. Jadi makanya Anda tuh kalau nggak punya isi kepala ya sudah gitu kan, isi dulu kepala Anda, bukan malah memakai isi kepala orang lain gitu kan. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode. Ini gini ya, ini nama kitab suci ya, misalnya diproduksi pada zaman Utsman. Tentu karena ini adalah tekstual ya, yang mana tentu akan mengalami kerusakan, mengalami korup dalam artian medianya ya, bukan isinya. Misalnya dimakan rayap, rusak, hilang atau apa gitu kan. Nah, yang penting itu kan adalah materinya. Makanya umat Islam itu beda dengan mereka ini. Kita nih menghafal.
di zaman Rasul untuk menghafal, sehingga walaupun materinya rusak atau hilang, kita akan bisa kembali menuliskannya karena semuanya menghafal, guys. Nah, kalau mereka tidak menghafal, jadi mereka akan kesusahan untuk menuliskan ulang atau bahkan mengecek dengan yang aslinya, karena mereka tidak punya aslinya. Kalau kita punya aslinya dalam hafalan kita, memori kita kan. Nah, jadi memang kita yang ada pegang sekarang, Quran sekarang itu bukan Quran yang diproduksi pada zaman Utsman, ya, tapi diproduksi pada zaman misalnya kayak, bahkan ada cetakan Quran tuh yang kayak satunya saya itu adalah cetakan dari Jawa Timur, ya kan. Jadi kenapa? Karena kalau saya pegang yang produksi pada zaman Utsman, berapa banyak sih bisa produksi pada zaman itu? Coba. Apa mungkin waktu zaman Utsman itu dibikin jutaan eksemplar? Kan enggak. Tentu hanya berapa? Karena keterbatasan waktu itu. Hanya dituliskan saja, guys. Nah, makanya ada pencetakan ulang. Makanya kayak punya saya sekarang itu, saya bahkan tidak pakai versi cetakan Kairo. Kenapa? Karena cetakan Kairo juga terbatas. Ya, saya kan lebih gampang mendapatkan yang dari cetakan Indonesia. Jadi cetakan kayak Jawa Barat, cetakan Jawa Timur. Jadi tiap-tiap apa tuh ada pencetakan sendiri, sama kayak buku, guys. Jadi ada cetakan dari penerbit ini, penerbit itu gitu. Yang penting kan isinya itu sudah dikonfirmasi oleh kalau di Indonesia itu adalah Kementerian Agama. Dan itu sesuai dengan hafalan kita, itu penting. Jadi setiap Quran yang dicetak dalam penerbit mana-mana itu, ya, penerbit Jawa Timur, penerbit Jawa Barat, itu tuh sudah divalidasi oleh masing-masing ulama setempat. Jadi kalau Quran di Indonesia ini yang divalidasi oleh ulama setempat. Dan bahkan tidak perlu validasi pun, kita yang hafal tuh bisa langsung tahu, oh ini misalnya dimanapun ya, ada yang coba-coba mau memasukkan Quran nih, lalu mereka membuat berbeda. Itu kan umat Islam kan membaca semua. Jadi ketika mereka menghafal, mereka sudah hafal tuh kan, mereka bisa langsung cek, bisa langsung tahu ketika mereka membaca kan, ini beda nih, langsung ketahuan bedanya, guys, karena mereka menghafal. Jadi tidak ada peluang atau kemungkinan bahwa Al-Quran itu dipalsukan karena semuanya menghafal. Makanya nggak masalah mau dicetak oleh pencetak manapun, ya, karena demi biar bisa massal. Karena kalau cetakan Kairo semua kan itu nggak bakal cukup gitu untuk ke seluruh dunia. Maka kayak saya memakai cetakan Jawa Timur gitu kan. Nah, yang penting materinya. Jadi ketika saya hafal kayak Al-Fatihah, surah pendek, Al-Baqarah gitu kan. Nah, ketika saya baca, saya lihat berbeda dari hafalan saya langsung tahu. Tapi selama ini saya tidak pernah menemukan ada yang berbeda dengan hafalan saya, guys. Nah, itu yang penting. Jadi isinya materinya sama dengan waktu zaman Utsman, susunannya segala macam. Tapi tentu cetakannya nggak sama lagi. Karena zaman Utsman itu nggak bikin kita miliki semua gitu. Emangnya berapa juta zaman Utsman itu produksi? Apa cukup untuk seluruh manusia yang hidup zaman ini? Kan tidak. Makanya perlu cetakan-cetakan lain juga untuk memasalkan Al-Quran ini, guys. Nah, itu yang perlu dipahami, ya. Jadi yang sama dengan zaman Utsman itu adalah isinya, materinya, bukan cetakannya. Dan itu yang paling penting, gitu. Ya, jangan dibalik, ya. Jangan cetakan yang penting, isi nggak penting gitu. Isinya yang penting, cetakan itu nggak penting, guys. Siapa saja bisa mencetak asal sesuai dengan isi materinya, gitu loh. Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, tapi isinya sesuai dengan isi dari di zaman Utsman. Isinya penting, guys. Ya. Jadi sekali lagi ya, harus dipahami bahwa isinya itu yang sama. Jadi misalnya kayak dulu ada misalnya tulisan dari Leonardo da Vinci atau tulisan dari Albert Einstein. Nah, itu yang ditulis oleh Albert Einstein itu tentu tidak kita pegang sekarang. Tapi materi itu sama dengan yang dicetak di buku-buku sekarang gitu loh. Karena materi itu yang penting. EMC kuadrat. Kan itu yang penting materinya. Bukan pada kita harus pegang dari tulisan dari langsung dari Albert Einstein, itu kan tidak seperti itu, guys, logikanya. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh menteri. Enggak semua. Saya aja pegang dari cetakan Jawa Timur. Jadi bapak ini pun nggak paham juga, guys. Ya kan? Intinya adalah itu hanyalah penyeragaman, guys. Penyeragaman agar
Karena dulu tuh belum ada percetakan dulu. Kalau sekarang kan udah gampang, udah ada percetakan gitu kan. Di dalam negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Dan kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Nah, para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dari Yaman, ada yang membawa dari Turki, dari Jakarta, dari Indonesia, dan dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Jadi yang berbeda tuh dialeknya gitu kan, susunannya gitu loh. Hafalannya sama semua, hafalannya sama guys. Jadi ya harus dipahami ya. Teks dengan hafalan tuh berbeda, dengan lisan tuh berbeda. Itu perlu dipahami ya. Dan itu perlu penyeragaman. Jadi misalnya kayak orang Madura, orang Batak, orang mana itu dengarkan misalnya misalnya Soekarno ngomong, mereka menuliskannya dalam dialek mereka beda-beda gitu loh. Nah makanya perlu satukan dalam dialek Indonesia gitu kan, bahasa Indonesia. Nah jadi guys itu perlu dipahami ya. Ini adalah penyatuan agar semuanya itu memakai satu dialek saja gitu guys. Nah gitu jadi sebenarnya nggak masalah dalam kayak Nabi kan membolehkan 7 dialek dari Arab pada waktu itu, nggak ada masalah dialek guys, cuman itu agar menyatukan saja sehingga yang satukan teks ya bukan hafalannya. Hafalan sudah sama semua, ingat lisannya sama semua, hanya teksnya beda-beda karena kan dituliskan gitu guys. Nah itu poinnya Ya, kan terutama di Yaman, di Maroko, mereka membaca Quran dengan cara berbeda dengan kita. Itu harus kita tahu. Ya, dan kita juga tahu bahwa minimal ada 7 bacaan Quran yang dibenarkan. Jadi ketika Al-Quran versi tertentu dari yang diterbitkan oleh satu negara berbeda, bukan salah, karena mereka menuliskan itu sesuai dengan bacaan yang mereka ikuti. Bacaan yang umumnya diikuti oleh kita di Indonesia itu bacaan Asim. Ya. Nah, di negara-negara lain mereka menggunakan bacaan yang berbeda. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan ketika mahasiswa dari berbagai negara itu membawa Qur'annya dengan ini cara baca dialek ya, ingat ya. Misalnya kayak tadi kamu nih siapa, orang Madura bilang kamu nih siapa gitu kan, kamu nih siapa gitu. Orang-orang Minang mungkin lagi ya kamu nih siapa gitu. Jadi itu beda-beda guys dialek. Jadi cara bacanya beda. Makanya perlu disatukan. Jadi masalah biar nggak bikin bingung. Sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Jadi bukan maknanya berubah, bukan kalimatnya berubah ya. Hanya bacanya saja. Anda paham kalau sudah ngomong tentang bacanya. Jadi kayak kalimat kamu nih siapa, atau misalnya kayak Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu semua sama, hafalan tulisannya sama, dialeknya beda guys. Jadi kalau orang Madura bilang selagi ya kemanusiaan yang adil dan beradab, kayak ini saya agak kurang paham lah dialek Madura, tapi intinya begitulah guys. Madura dialeknya beda. Coba ada suruh deh orang Madura baca Pancasila sama orang Batak sama orang Minang, pasti beda. Kalau karena suruh orang Batak yang atau orang Madura, orang Minang yang masih pakai kental dialeknya ya, pasti beda-beda cara bacanya guys. Nah, jadi itu yang berbeda, bukan materi. Kalau dalam Kristen justru materinya yang berbeda guys, karena ada sisipan tadi, gitu kan. Dan juga Anda lihat tadi kan betapa susunannya beda guys. Jadi bukan dialeknya lagi, bukan bacaan lagi, tapi emang urutan kalimatnya berbeda. Tadi kan saya sampaikan ada yang memuat Theophilus yang budiman, Theophilus agung, terus Theophilus yang terhormat, yang mana benar? Tentu ada lagi yang ayat yang tidak menuliskan Theophilusnya tidak dituliskan. Jadi mana benar guys? Nah, jadi mereka sudah sampai ke kacau itu. Kalau Islam tidak ada, hanya perbedaan dialek saja guys, bacaan itu kan. Versi yang berbeda-beda. Maka kemudian dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Setelah melalui berbagai perdebatan, karena banyak yang tidak setuju, termasuk juga untuk mencetak Al-Quran, karena khawatir bahannya najis katanya.
apalagi mestinya dibuat oleh orang kafir. Jadi banyak yang tidak setuju bahwa Al-Quran itu akan dicetak. Tetapi walaupun ada banyak penolakan, komite yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri di Mesir berhasil menerbitkan pertama kali tahun 1924. Karena sokongan. Ini ada masalah di sini ya. Usaha untuk menyatukan tuh nggak masalah. Jadi misalnya kamu gini ya, Anda pahami ya. Soekarno misalnya menyampaikan pesan kepada seluruh Indonesia, lalu didengar pesan itu oleh orang Madura, orang Jawa, orang Batak, orang Minang, orang Aceh, orang Papua, semua mendengar pesan Soekarno yang ngomong lewat Indonesia. Nah, orang Madura itu kan beda menyampaikannya dalam bahasa dalam dialek Madura kepada orang Madura, orang Aceh beda lagi, Jawa beda lagi. Tapi mereka sampai sama, ya kan? Sama. Jadi misalnya Soekarno menyampaikan Pancasila, Ketuhanan Maha Esa, Kemanusiaan Beradab, itu kan orang Madura kan beda dialeknya, ya. Nah itu mereka sampaikan kepada mereka itu kan sebenarnya nggak masalah. Cuman oleh misalnya anggaplah kayak karakter namanya kayak Soeharto. Nah mereka ingin dia ingin menyatukan semuanya itu yang dialek Madura dikembalikan kepada dialek Madura, Jawa, Batak itu dikembalikan lagi kepada konteks waktu dialeknya Soekarno waktu ngomong, guys. Seperti itu. Kalau biarkan juga nggak masalah, cuman dialeknya beda gitu. Jadi maksudnya biar nggak bingung kan. Jadi misalnya nanti kalau kayak orang Madura, misalnya ada kumpul orang Madura ketemu sama orang Jawa. Orang Madura ngomong Pancasila dalam dialek Madura. Orang Jawa tentu nanti bingung. Oh, ini kan kok beda sama dialek Jawa. Orang Aceh bingung lagi. Kok dialeknya beda sama orang Aceh gitu kan? Kok sama kita gitu kan? Jadi makanya untuk menghindarkan kebingungan seperti itu ya, walaupun sebenarnya materi sama, hanya dialeknya berbeda gitu kan. Nah, makanya dikembalikan kepada dialek waktu Soekarno pertama kali ngomong, guys. Nah, seperti itu poinnya. Dia harus tahu ya. Perbedaan dialek itu bukan suatu masalah gitu kan. Hanya ini adalah tetap tidak mengurangi atau menambah atau mengurangi dari ke ayatnya, guys, gitu. Isi ayatnya itu yang paling penting kan. Jadi tidak ada yang berubah di situ. Rial Saudi Arabia yang luar biasa. Maka kemudian dengan sponsor uang Saudi, Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Jadi Al-Quran standar yang kita miliki itu produk tahun 1924. Ya. Nah, oke, sudah. Tapi kan bukankah saya yang punya malah produk Jawa Timur. Tapi nggak masalah, nggak ada masalah itu. Yang penting hafalan sesuai dengan hafalan kita, itu paling penting, guys. Karena hafalan kita tuh bersambung dengan ke Nabi. Yang kita hafal itu adalah yang Nabi sampaikan, gitu kan. Dalam jadi sekarang udah seragamkan hafalan itu semua, guys. Semua itu sesuai dengan yang dialek waktu zaman Nabi sampaikan, yang seperti yang Nabi sampaikan dialeknya, gitu kan. Di depannya ditulis Rosem Osmani, ya. Setiap Quran biasanya dipakai arti Rosem Osmani. Artinya ini naskah berasal dari Utsman. Itu kan yang kita yakini. Oke, baik. Tapi materinya dari Utsman, materinya cetakannya tentu bukan dari Utsman. Jadi tiap-tiap apa tuh mencetak sendiri. Tapi penting kan materinya, isi materinya berasal dari Utsman. Bahkan dari Utsman bin Affan lah, zaman sahabat pertama ketika menyusun Al-Quran pertama kalinya, gitu kan. Apakah benar Al-Quran yang kita memang ini sensitif ya? Saya sebenarnya takut ngomong Quran itu. Iya, atau kita skip Quran ya? Karena ini karena banyak orang-orang nggak paham, Pak, itu masalahnya, ya kan. Banyak orang nggak paham ya. Apalagi Anda ini bukan ilmu Anda tuh ilmu liberal sekuler yang bercampur dari asing ya, bule-bule yang mengidap penyakit Islamophobia. Jadi ini berbahaya. Mereka ini akan tidak mengerti, yang tidak mengerti ini akan seperti Tamara gini lah, ya. Jadi yang ngaco, guys. Yang tidak memahami apa yang sedang disampaikan oleh orang ini, gitu kan. Kitab suci yang paling sensitif kita omongin. Ntar saya dibilang ini kok mengkritik Al-Quran. Saya tidak mengkritik Al-Qurannya ya. Ini harus Anda pahami. Yang saya persoalkan itu adalah sejarahnya.
sejarah teks, pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran ini terbentuk. Jadi jangan salah, nanti ada yang ngutip, ini katanya orang lain. Sejarah itu ada masalah. Justru dari sejarah kita tahu, oh ternyata Quran ini begini metodologinya. Oh ternyata kita makin yakini, oh ternyata metodologinya sangat baik sekali gitu kan. Dikomparasi dengan metodologi Alkitab itu sangat jauh berbeda guys. Jadi Alkitab itu sangat jauh di bawah Quran gitu metodologi penyusunannya gitu kan. Di ngajar di barat mengkritik Al-Quran. Tidak benar, saya tidak mengkritik Al-Quran. Yang saya persoalkan adalah pemahaman historis kita tentang bagaimana Al-Quran sampai kepada kita sekarang. Itu yang menjadi concern saya. Ya. Jadi seperti halnya kitab-kitab suci agama lain, Al-Quran pun sebenarnya formasinya Ya, dia menyamakan dengan kitab suci agama lain itu beda. Kitab suci agama lain itu ditemukan, tidak seperti Quran yang disampaikan turun-temurun, dihafal dan ditulis turun-temurun. Makanya di sini dia nggak paham guys, dia menyamakan dengan kitab lain. Nah ini bikin orang sesat ini ya. Orang nggak tahu nanti kalau kita kasih tahu ya, saya kasih tahu ini orang nggak tahu, dikira semuanya sama. Enggak, Alkitab contohnya itu ditemukan, ya ditemukan dan di terjemahan berikutnya ada tambahan ayat lagi sisipan. Bahkan tiap-tiap cetakan tuh beda-beda ya aslinya karena terimanya beda, susunan kalimatnya apalagi aslinya. Quran tidak seperti itu ya. Quran itu ada hanya perbedaan dialek saja dan dialek itu nggak masalah. Jadi kayak Soekarno ngomong bahasa Indonesia Pancasila, orang Madura dalam dialek Madura, orang Aceh dialek Aceh, jadi nggak ada masalah di situ seperti yang mereka alami gitu kan. Atau kanonisasinya menjadi kitab yang ada sekarang itu terjadi secara gradual. Kalau Anda baca kitab Ibnu Enggak, kanonisasi tidak jadi secara gradual ya. Karena dia bukan Al-Quran itu bukan kanonisasi, bukan. Jadi Al-Quran itu bukan ditemukan lalu dilakukan kanonisasi, enggak. Al-Quran itu tidak ditemukan, tapi diturunkan. Jadi makanya dia nggak paham tentang kanonisasi. Ya, tidak ada kanonisasi dalam Islam yang artian kita tuh sebenarnya dari hafalan, guys. Jadi kalau misalnya ada ditemukan misalnya mushaf tertua dari sana itu dikanonisasi itu bukan untuk terpisah ya, bukan artian kita berdasar pada itu, enggak. Itu hanya salah satu pembanding saja. Karena yang utama adalah hafalan dari zaman Nabi yang turun-temurun. Ya. Tulisan itu hanya pelengkap saja. Yang hafal, jadi sama kayak misalnya gini ya. Ada seorang master karate atau master taekwondo. Mereka ini tidak perlu tulisan, guys. Master karate, master wing chun, master taekwondo, master silat itu mengajarkan ilmunya, prakteknya langsung. Ya, nggak ada tulisan. Jadi mereka betul-betul memori, hafalan, mengajarkan jurus-jurus pada murid-muridnya. Terus turun sampai ke bawah sampai kita, sehingga kita hafal ilmu silat, wing chun, karate, atau taekwondo. Itulah Islam, itulah Quran, itulah hadis, ya. Seperti itu. Diturunkan dalam bentuk hafalan nomor 1. Baru tulisan-tulisan yang ada tentang karate, tentang wing chun itu hanyalah pelengkap saja, sama kayak Quran ya. Itu hafalan nomor 1. Hadis juga hafalan. Jadi ada teks-teks itu hanya pelengkap saja untuk menguatkan hafalan. Jadi dicek tuh dari hafalan nomor 1 dulu, bukan dari teks gitu kan. Nah, jadi umat Islam tuh mengecek suatu keaslian itu pertama dari hafalan, bukan dari teks. Karena teks itu gak bisa dari patokan murni, karena teks itu bisa hilang, bisa rusak, bisa dimakan rayap segala macam kan. Jadi tetaplah nomor 1 itu adalah hafalan. Jadi sama seperti seorang master karate, master taekwondo, master silat ya, master wing chun itu kalau nggak penting tulisan ya kan. Mereka buat tulisan itu hanya untuk sebagai murid-murid baru kan, itu nggak hafal ya, dibantu tulisan. Kalau untuk mereka nggak perlu lagi guys, karena mereka sudah hafal di luar kepala gitu kan. Namanya Ibnu Abi Daud Al-Sijistani yang berjudul Kitabul Masahif ya. Bahkan judulnya saja menarik, Kitabul Masahif. Artinya masahif itu jamak dari mushaf. Artinya lebih dari satu mushaf, ada banyak mushaf ya. Nah, Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari karena tidak mungkin cetak massal pada waktu itu, belum ada alat pencetakan gitu kan, masih tulis manual. Makanya untuk memasalkan Quran ini ya, karena kita kan nggak cuman butuh hafalan, karena nggak semua orang hafal.
banyak yang hafal tapi nggak semua. Nah, bagaimana yang nggak hafal? Tentu mereka butuh mushaf. Nah, dan juga susah mushaf itu dicetak massal pada waktu itu. Karena dunia itu luas itu kan, makanya tiap-tiap ini mencetak sendiri mushafnya untuk mempercepat proses pemasalan Quran, guys. Cetakan Quran itu di situ poinnya ya. Khalifah kelima dari Bani Umayyah namanya Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima dari Bani Umayyah, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf, mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Coba bayangkan, proses editing Al-Quran itu masih terjadi. Jadi kita nggak tepat disebutnya editing ya. Karena kalau editing itu ada proses pemotongan, penambahan, enggak editing, nggak ada istilah editing ya. Makanya bapak ini nggak paham ya. Dalam Quran itu tidak ditemukan istilah editing, tapi menyusun. Menyusun itu adalah menyusun ulang. Masa itu kayak misalnya kayak Pancasila itu 5 sila kan, ketuhanan Maha Esa dan lain-lain, itu tidak ditambahkan, dikurangkan. Tidak ditambahkan sila tambahan, misalnya sila ke-6, terus sila ke-7, atau dikurangi sila ke-3 dikurangi, enggak. Tapi yang menyusun ulang, guys. Sila pertama dari misalnya kayak dulu kan, sila pertama tuh sila ketuhanan Maha Esa kan sila ke-6, sila ke-5 dulu. Diubah, dinaikkan jadi sila pertama. Jadi hari itu aja, susunannya diubah sama dialeknya, cara penulisannya. Jadi kayak orang Madura, itu dialek Madura dikembalikan pada dialek Soekarno, dialek Indonesia, dialek Aceh, Jawa, Minang, Batak dikembalikan kepada dialek Indonesia. Itu saja yang terjadi. Ini nggak tepat istilah diedit, nggak tepat karena itu ada memotong, ada yang mengurangi. Tapi kalau Alkitab itu tepat istilah diedit karena memang ada penambahan ayat sisipan tuh ada. Juga ada ayat yang dihilangkan. Anda bisa lihat kajian itu banyak sekali ya. Di Google banyak itu kajian yang apa ayat yang dihilangkan di Alkitab, apa ayat yang ditambahkan itu ada. Itu baru editing namanya. Jadi faktanya ya, kalau Anda pakai bahasa istilah editing di Quran itu nggak tepat, salah, betul, sesat ya. Editing itu hanya cocok dipakai di pada kitab. Akhir itu memang diedit. Kalau kan tidak diedit, tapi disusun ulang, guys. Itu dua hal yang berbeda. Oke, ini udah cukup banyak videonya, guys, tapi kita sambung seperti itu aja gitu kan. Poinnya udah saya sampaikan semua tadi. Jadi kalau Anda mau nonton video lengkapnya silahkan ke video tempat lagi karena saya ini terbatas waktu, guys. Saya nggak bisa lama-lama hari ini gitu kan, banyak tapi penting esensinya udah saya sampaikan semua. Kalau Anda menonton lanjutnya silahkan, tapi tetap berpegang pada esensi tadi bahwa sampai bapak ini adalah bukan yang benar itu bukan editing tapi susun ulang. Editing itu bukan seperti itu. Jadi bapak ini nggak ngerti istilah kata editing itu, dia nggak paham gitu kan, bahwa editing itu adalah masuk dalam poin mengurangi atau menambah alias memotong bagian yang kurang juga gitu, memotong bagian-bagian dan bahkan menambahkan bagian yang tidak ada. Jadi itu editing. Kalau kurang tidak pakai istilah editing, itu nggak tepat dan sesat, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.